pisaunya di leherku. Aku baru menyadari dunia manusia sangatlah berbahaya. Alam manusia sama buasnya dengan dia. Bagaimana kalau tukang cukur rambut itu tidak hanya menggunakan kulit dan kulit, tetapi yang menyerahkan pisau itu di leherku. Kita tidak boleh memotong rambut di sembarang tempat, apalagi kepada tukang cukur rambut yang belum pernah kita kenal. Bukan hanya itu, dengan tukang cukur rambut yang kita sudah kenal, siapa yang dapat menjamin bahwa pisau yang dihunuskannya itu akan mengandung inspirasi, memanggil kenangan-kenangan yang telah lalu, membangkitkan amarah, jengkel, dan keki. Apalagi saat kita tidak pernah menyadari bahwa kita pernah melukai perasaannya, tidak menyaut ketika ia menyapa, bahkan kita lupa membayar utang ke rambut membunuh. Aku mulai pusing dengan pikiran-pikiran ini. Aku begitu cemas. Di mana-mana ada bahaya. Ketika tukang cukur rambut itu menorehkan pisaunya di leherku saat ingin merapikan sisa-sisa rambutku, aku langsung berkata, "Stop, tidak usah dirapikan lagi." Bukan hanya itu saja, 360 derajat dari seluruh sudut memancarkan ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Siapa yang dapat menjamin? Ketika kamu makan di restoran, koki itu tidak memberikan racun tikus ke dalam makananmu. Dan apa jaminannya yang ada di jalan raya ketika ada mobil yang baru lalang dari depan ataupun belakang tidak menggilasmu? Jaminan apa yang kalian andalkan saat kalian menumpangi bus? Supir bus tidak akan menjatuhkan bus itu ke dalam jurang. Jaminan apa yang kalian andalkan saat dokter-dokter bukan hanya memberi obat penyembuh, tapi memberikan ramuan kimia yang dapat merangsang kanker ganas dalam tubuh kalian? Jaminan apa yang dapat kalian andalkan saat kalian berada dalam rumah? Saat kalian sedang enak-enaknya tertidur, siapa yang menjamin kabel di dalam rumah kalian tidak terputus dan konslet? Di mana-mana ada bahaya. Di mana-mana ada bahaya. Baik di rumah, di sekolah, di jalan, di kantor, bahkan di dalam WC. Kita perlu melindungi diri kita. Banyak sekali bahaya yang mengintai. Aku jadi bingung. Aku jadi cemas. Aku harus bagaimana untuk menghadapi bahaya-bahaya yang ada di sekitarku? Jalan satu-satunya adalah menyendiri. Aku harus menyendiri dengan mensenjatai diriku dengan rasa awas, was-was, serta dengan keberanian. Aku sudah memvonis orang lain adalah seorang pembunuh. Dunia adalah pembantaian. Kehidupan adalah jegal dari pembantaian itu sendiri. Bahkan aku tidak mempercayai diriku sendiri.
Siapa yang dapat menjamin aku ini dapat dipercaya? Aku hanya terdiri dari otak, rasa, dan emosi. Jika emosi sudah membara, otak sudah melumpuh, dan rasa sudah tidak berdaya, aku bukanlah manusia, tapi seorang binatang, calon robot pembunuh. Siapa yang mengatakan aku dapat dipercaya? Aku bisa menjadi jagal di setiap kesempatan bagi orang lain. Siapa yang mengatakan aku tidak dapat mengambil pisau makan yang ada di restoran, lalu menusukkannya ke lambung orang yang sedang makan di sampingku? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong, bangsat, anjing, lonte, dan sebagainya saat pertemuan resmi, saat seorang wali kota diadai sebagai putra terbaik? Dan siapa yang dapat menjamin aku tidak merebut pistol yang ada di pinggang polisi lalu menembakkannya sampai pelurunya habis kepada siapa saja yang lewat di depanku? Tidak ada, Bung. Tidak ada gunanya juga pergaulan. Tidak ada gunanya kita bertemu dengan orang lain. Manusia adalah makhluk tak beradab. Kehidupan adalah langkah awal kita menuju dalam bahaya. Di mana-mana bahaya selalu mengintai. Bagaimana aku dapat membuang rasa ketakutan dalam diriku ini jika bahaya itu sudah mengepung di dalam hatiku? Tak dapat kutahan, tak dapat kuasai perasaan ini. Aku tak berdaya. Akhirnya, karena aku tak sanggup, aku tak berdaya, aku tak mampu. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Saat sepi, sunyi dan hening, pengasingan diri pun tak dapat memberikan ketentraman, karena ketakutan ini sudah bersarang di dalam hatiku. Aku tak tahu bagaimana cara melawannya. Aku tak bisa menahan rasa takut ini dalam diriku. Karena aku tak sanggup, aku tak berdaya, tak kuasa aku tahan. Akhirnya aku mengambil jalan pintas. Untuk siapa saja yang ingin tahu, aku tidak tahu bagaimana lagi jalan keluarnya. Bagaimana jalan yang lebih baik daripada ini. Aku tidak tahu bagaimana menghilangkan ketakutan yang ada di sekitarku.
menghilangkan ketegangan yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri. Kita adalah bom waktu buat orang lain. Kita dapat menghentikan itu semua. Kita dapat menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain, yaitu dengan pengorbanan. Pengorbanan yang tidak bisa dirobak oleh apapun, dari bahaya manapun, kecuali oleh sentuhannya, kecuali oleh perkataannya. Apakah kalian tidak takut akan bahaya ini? Manusia adalah makhluk yang tidak beradab. Apa yang dilarang, apa yang tidak dibolehkan, mereka selalu suka. Mereka mau mencoba. Bahkan mereka senang melakukannya. Awal adalah akhir. Di mana manusia yang melakukan sebuah keburukan dari awal tidak akan bisa hidup bahagia sampai akhir, kecuali ia bertobat. Jika tidak ada yang mau mengerti atau ingin dimengerti, terserah. Mereka mengatakan, aku sesat. Sesat. Pikiranku sesat. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Saudara-saudara semua yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor yang mulai ditiupkan ke setiap lapisan udara. Memikirkannya saja, nerakalah hukumannya. Kenapa orang selalu suka mencoba hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang selalu dilarang, yang selalu dilarang? Aku tidak mengerti. Kenapa orang suka mencoba hal-hal yang buruk? Bahaya adalah perbuatan yang kalian senangi. Bahaya itu sendiri adalah kelakuan yang telah kalian lakukan. Kalau begitu, hiduplah dalam bahaya. Jangan pernah kalian keluar dari zona bahaya itu. Jika kalian mau hidup tentram, ayo kita keluar dari bahaya bersama-sama. Tapi jika kalian ingin dikelilingi oleh rasa ketakutan, rasa khawatir dan rasa cemas, teruslah kalian berjalan tanpa kalian memandang mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.